Ya. Apakah Anda sukses? Ya. Iya Pak Ibu, sukses. Kak iso ya Pak Ibu ya. Sama, success is a journey. Perjalanan sukses sedikit demi sedikit. Beberapa bisnis Bapak Ibu, jadi ada properti, ada peternakan, Swastika Prima, Entrepreneur College ini juga pemiliknya Mr. Wuryanano. Saya di Swastika Prima menjadi Public Relation Director ya, kayak kepala humas gitu di sini ya. Kemudian anak saya 2 orang Bapak Ibu. Yang pertama ini yang saya ajak, dia arsitek The Best 3 UPN ya nih. Ya sekarang sedang membuat YouTube. Saya akan muncul bersama Mr. Wuryanano dalam Swastika Prima Berbagi Baik. Jadi kami memunculkan Swastika Prima Berbagi Baik itu tujuannya untuk mendeliver Bapak ilmu ke bisnis maupun gimana sih caranya menjadi karyawan terbaik atau persiapan masuk dunia kerja, dan itu for free. Termasuk juga yang kedua Bapak Ibu, dia juga punya bisnis namanya Dari Dapur Kim. Ya, Dari Dapur Kim. Kemudian anak saya yang kedua, dia punya sekarang ini 6 cabang bimbel kedinasan namanya Taruna Cendekia. Jadi semuanya sudah berbisnis, sudah merit semua. Jadi saya tinggal menunggu cucu, tapi mohon doanya supaya cepetan punya cucu gitu ya. Oke. Kemudian kami ini juga penulis Bapak Ibu, saya penulis bestseller nasional diterbitkan oleh Gramedia. Buku pertama saya judulnya Sukses Itu Wajib. Ini yang indie Bapak Ibu, yang saya tulis sendiri. Kalau yang tadi itu saya juga nulis bersama teman-teman pengusaha, termasuk juga diliput juga bersama Bu Wali Kota Surabaya dulu, sekarang menjadi Menteri Sosial. Siapakah? Ya, Bu Risma. Kemudian sama Bu Susi juga dalam satu buku juga. Kemudian dengan pengusaha-pengusaha nasional. Yang indie baru 2 Bapak Ibu, yang diterbitkan Gramedia, dan yang saat ini sedang naik daun Bapak Ibu. Judulnya Kupas Tuntas Lolos Rekrutmen Kerja dan Menjadi Karyawan Terbaik Perusahaan. Tadi Pak Mudianto memberikan acuan Bapak Ibu ya, bahwa sekolah itu kan BMW ya Bapak Ibu ya. Nah, ada kerja, kemudian wirausaha, kemudian melanjutkan kuliah. Buku ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu, terutama di sekolah. Pak Budi monggo, karena ini dapat apresiasi dan ini aplikasi semua. Dapat apresiasi kata pengantar dari Bu Kofifa, Bu Gubernur, termasuk kata pengantar dari Pak Kepala Dinas, ya Pak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Kemudian Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur. Buku ini aplikasi semua tentang bagaimana persiapan masuk dunia kerja dan bagaimana menjadi karyawan terbaik perusahaan, termasuk soft skill di dalamnya. Jadi seperti yang diuraikan Pak Mudianto tadi. Ini bestseller sebelum launching. Jadi ini belum launching Pak, tapi sudah bestseller. Ini sudah cetakan kedua. Jadi sekitar 6.000 buku ya sudah launching. Kemudian yang tadi Pak Mudianto juga bilang berwirausaha itu sudah dituliskan oleh Mr. Wuryanano. Mr. Wuryanano hari ini sudah menuliskan 5 buku yang diterbitkan oleh Gramedia. Dan buku kelima ini kami terbitkan indie. Judulnya Langkah dan Strategi Menjadi Wirausaha Sukses. Buku ini juga wajib dimiliki Pak oleh sekolah, ya, wajib dimiliki oleh sekolah. Kalau Bapak Ibu mau mengajarkan siswa-siswanya terbaik, berarti kita harus baik dulu kan Bapak Ibu. Harus terbaik juga dari diri kita yang kita berikan kepada anak-anak kita sehingga matching. Persiapan-persiapan apa saja yang kita butuhkan supaya kita bisa memberikan tauladan kepada anak-anak didik kita. Ini Bapak Ibu, tujuan penguatan karakter. Saya terkenal dengan Master Christine Wu Bapak Ibu. Untuk motivator prestasi itu orang-orang yang nyebutin dari from zero to hero. Jadi yang tidak menjadi siapa-siapa akhirnya menjadi sosok yang sangat luar biasa. Akhirnya ada muncul motivator prestasi. Tujuan penguatan karakter itu ini Bapak Ibu.
negara kita itu membutuhkan generasi emas itu ada di tahun 2045. Jadi kalau di SMA ini sampai ke 2045 Bapak Ibu bisa hitung. Anak-anak kita itu diharapkan bisa menjadi sosok yang sangat luar biasa prima Bapak Ibu untuk memenangkan persaingan tadi. Jadi bukan bersaing Bapak Ibu, untuk memenangkan persaingan. Karena ini saat ini sudah era globalisasi. Kalau kita tidak siap ini, hancur Bapak Ibu negara kita. Ya, membangun generasi emas di tahun platform pendidikan nasional meletakkan pendidikan karakter sebagai ruh, sebagai jiwa utama. Nih, di Indonesia. Ini karena posisi Indonesia itu kan beragam, suku, bahasa, agama, budaya lengkap semua dan itu menjadi satu. Ya. Kemudian vital memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan. Yang jelas Bapak Ibu, di penguatan karakter itu kita mesti kokoh dulu. Simpang siur di pemberitaan di luar sana terhadap masuknya hal-hal negatif di dalam negara kita, kalau kita tidak memperkuat karakter, habis Bapak Ibu. Jadi siapa yang akan menjadi generasi emas kalau kita tidak memperkuat diri kita? Guru itu utama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mesti memperkuat diri, baru deliver ke murid-murid kita. Kita akan etika karakter kepribadian itu ada dua Bapak Ibu. Ini yang mengerti. Ya Bapak Ibu ya, segitiga sama kaki. Ada nilai sekunder dan nilai primer. Nilai sekunder itu ada etika kepribadian Bapak Ibu. Ini yang nampak Bapak Ibu. Jadi ini yang gampang dipelajari sebenarnya. Ada etika kepribadian, ada etika, ada penampilan, ada keterampilan. Itu yang nampak. Jadi kayak misalnya etika bertelepon, bisa dipelajari dengan cepat Bapak Ibu? Bisa, karena itu sebagai bentuk untuk keterampilan yang bisa dipelajari. Hard skill, ya termasuk etika berkomunikasi, itu di atas nampak. Etika berpenampilan, cara kita berbusana, cara kita berjalan, cara kita berkomunikasi, itu nampak Bapak Ibu. Dan ini dibutuhkan juga pelatihan-pelatihannya. Di atas ini butuh pelatihan Bapak Ibu. Ya, ada beberapa tahapan supaya Bapak Ibu bisa cara duduknya seperti apa, supaya Bapak Ibu nampaknya elegan. Saya nggak ada waktu banyak karena nanti di sesi kedua Mr. Wuryanano akan membawakan lebih dalam lagi Bapak Ibu. Nanti mungkin di sesi berikutnya saya diundang lagi untuk bagaimana berpenampilan luar biasa, bagaimana cara kita bersikap, cara duduk, cara berdiri, cara bicara, public speaking, ada semua. Jadi supaya anak-anak didik kita itu terwow-wow gitu. Pada saat Bapak Ibu ngajar itu sudah jatuh cinta Pak. Jadi kalau enggak ngajar itu dienteni untuk ngajar. Jadi jangan sampai anak-anak kita, Bapak mau ngajar itu, gak seneng aku mbek guru iki, killer, wis welek mencekno. Nah, enggak ada lagi. Tapi itu di luar sana, kalau di sini saya lihat, ganteng-ganteng, ayu-ayu, keren-keren gitu ya. Ya, di luar sana Bapak Ibu. Jangan sampai anak-anak kita itu hal yang jelek yang ada, tapi bagaimana caranya mereka ada di benaknya itu positive thinking di penguatan ini Bapak Ibu. Ya. Yang nilai kedua itu adalah nilai primer. Ini Bapak Ibu, etika karakter yang ini akan kita bahas Bapak Ibu tuntas. Ada karakter, integritas, rendah hati, kesetiaan, kepedulian, keteladanan. Bapak Ibu, ini penting banget Bapak Ibu, sangat-sangat penting dan itu urgent untuk memang dilakukan tatap muka seperti ini. Karena pada saat nanti putra-putrinya Bapak Ibu dari SMK ini masuk ke dalam dunia kerja, ternyata ini tidak dikuasai oleh anak-anak, terpental Bapak Ibu. Karena kalau zaman dulu saya itu agak kasar Bapak Ibu, dalam tanda kutip tuh kita ngatok pimpinan Bapak Ibu. Pernah dengar gitu ya, mungkin kalau yang seusia saya. Bukan artinya Bapak Ibu anak-anak membawakan tasnya, tidak. Tapi bagaimana caranya kita profesional dalam dunia kerja. Misalnya masuk jam 7, pulang jam 4, jangan sampai jadi karyawan tenggo, langsung pulang. Atau tenggo gitu. Tenggo. Ya.
Jadi kalau di perusahaan-perusahaan itu ada juga ceklok Bapak Ibu. Kalau telat itu merah. Nah itu kondite dari calon karyawan, dari karyawan-karyawan perusahaan tersebut. Nah anak-anak yang magang itu juga ada teknis-teknis yang seperti ini yang harus dilatihkan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat film Titanic? Ya, Titanic Bapak Ibu. Kenapa itu mengenai apa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu perso, Titanic itu tenggelam karena apa Bapak Ibu? Nabrak apa Bapak Ibu? Esnya gunung es kelihatan nggak Bapak Ibu? Itu kapal Titanic Bapak Ibu. Kalau saya kemarin itu naik di kapal pesiar yang mahal sedunia Bapak Ibu, ya, dari Singapura ke Malaysia Bapak Ibu, 7 hari 7 malam, itu kapalnya itu sak pelasa Bapak Ibu, besar banget. Ya, pada saat Titanic dibuat, dia sudah melampaui Bapak Ibu untuk dia bisa mampu menghadapi badai, menghadapi tantangan-tantangan di laut. Coba bayangkan, ternyata nabrak karang es. Karang esnya kelihatan nggak? Kelihatan nggak Bu? Nggak ketok Pak. Nggak kelihatan Bu, cuma nyempil saja. Tik. Cuma nyempil Bapak Ibu. Nah sama Bapak Ibu, jangan sampai kita ditenggelamkan oleh karakter kita Bapak Ibu. Karakter yang tidak terbentuk. Anak-anak kita ditenggelamkan kalah persaingan karena tidak punya karakter Bapak Ibu. Enggak kelihatan Bapak Ibu. Ternyata keterampilannya dahsyat luar biasa prima, tapi ternyata tidak santun Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, Titanic ditenggelamkan oleh karang es di dasar laut Bapak Ibu. Jadi pada saat dia oleng Bapak Ibu, karena karangnya demikian luar biasa, dia tidak mampu untuk mundur, maju pun sudah terlanjur. Belok apalagi Pak, krek tumbang Pak. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi ibaratnya di film Titanic tadi. Nanti hari ini kita akan ngupas ini Bapak Ibu lebih dahsyat lagi di sesinya Mr. Wuryanano ya. Next yang Bapak Ibu kita ini, saya ini udah kepala 5 Bapak Ibu, penampilan kepala 3 Bapak Ibu. Ya, lebih fokus, lebih maju Bapak Ibu. Jadi kita jangan terlena Bapak Ibu, terus aku harus pensiun Bapak. No. Gak bisa, harus pegel gak iso Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat Colonel Sanders, tahu ya Pak? Kenal Pak? Aku gak kenal ya Pak. Beliau bisnis di usia 60 tahun Bapak Ibu. Ya Kentucky Pak. Coba kita lihat, lebih fokus mengambil langkah positif, motivatif. Jadi jangan mau Bapak Ibu kita ini Bapak Ibu sebelum 80 tahun masih remaja Bapak Ibu. Ya masih remaja. Nih Bapak Ibu. Ya, jadi yuk belajar terus hal-hal yang baik. Kalau sekarang ini anak-anak kita ada di perusahaan, kita ke sana Bapak Ibu, undang perusahaan ke sini. Untuk tahu bagaimana sih dunia industri membutuhkan anak-anak kita. Nih, lebih fokus mengambil, jadi positif terus loh. Otaknya positif, ngomongnya positif, actionnya sudah pasti positif. Dan itu bisa nampak dalam matanya Bapak Ibu ini loh. Dalam keseharian Bapak Ibu siap Pak. Saya aja Pak. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, next ya. Jadi mata rantai perubahannya itu kayak gini Bapak Ibu. Pola pikirnya itu di sini positif Bapak Ibu. Jadi ingat, positif, jangan sampai negatif Bapak Ibu. Positif. Kalau pola pikirnya positif, sikapnya sudah pasti positif. Ya, sudah pasti positif. Sikap positif, tindakannya sudah pasti positif. Tindakannya sudah pasti positif. Jadi kebiasaan Bapak Ibu, habitsnya. Jadi kalau gini Bapak Ibu, saya itu dulu sekali Bapak Ibu tidak pernah yang namanya, saya ini kan mu'alaf Bapak Ibu, tidak pernah yang namanya sholat tahajud. Tapi saat ini 4 tahun ini saya sudah sholat tahajud dan tidak pernah putus Bapak Ibu, karena merupakan habit Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan boleh. Artinya gini Bapak Ibu, sekarang kita dalam bersikap ya Bapak Ibu, dengan pola pikir positif. Kalau aku lebih mendekatkan sama Allah, saya pasti akan dapat
dapat macam-macam Bapak Ibu. Jadi bukan berharap pada manusia Bapak Ibu, berharapnya sama Allah. Pola pikirnya sudah tak ngeset Pak. Sikapnya pun juga sama Bapak Ibu. Jadi saya nggak ada yang negatif-negatif itu nggak ada Bapak Ibu. Karena semua ada di Allah. Oh mau digini, mau digitu juga Allah yang menentukan. Sama hari ini pun saya kemarin diundang jam 1 siang kemudian dirubah jam 9. Oh ternyata saya dipertemukan lagi sama Pak saya, Pak Dianto ini. Ya, ini nggak kebetulan Bapak Ibu. Allah sudah ngesetting Bapak Ibu. Oh untuk bertemu dengan ini, oh untuk bertemu dengan ini, oh untuk menjalin relasi lebih besar lagi dengan Bapak Ibu hari ini. Nah, sama, ngesettingnya ini Bapak Ibu.